Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Sahriawati dari SMK Negeri 1 Arosbaya akan mengulas tentang materi proyek IPAS kelas 10 SMK, yaitu tentang materi dan perubahannya. Pernahkah kita memperhatikan di sekitar kita kenapa lilin bisa menyala dan air bisa mendidih? Apakah yang terjadi? Nah, hal ini akan berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari kali ini, yaitu tentang materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni dan campuran. Zat murni yang sering didapat yang disebut zat berupa materi yang tersusun dari satu jenis zat. Sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari dua zat atau lebih. Contohnya, paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. Dan air laut juga disebut sebagai materi yang berbentuk campuran yang terdiri dari air, garam, dan zat lainnya. Kemudian skema tentang materi, yaitu materi dibagi menjadi dua bagian, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal, materi terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian campuran, materi. Campuran yaitu terbagi atas campuran heterogen dan homogen. Campuran homogen berupa larutan dan campuran heterogen berupa koloid atau suspensi. Karakter benda atau karakter materi atau zat berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Padat contohnya adalah kayu, cair, air, dan juga gas-gas, yaitu berupa gas yang ada di balon, sehingga kenapa balon bisa terbang. Adapun ciri-ciri dari zat-zat itu, zat padat, zat cair, dan gas adalah kalau zat padat, molekul teratur dan rapat. Kemudian gaya ikat antar molekul itu sangat kuat. Gerakan molekul terbatas dan bentuk dan volumenya tetap. Untuk zat cair molekul teratur dan renggang. Gaya ikatan antar molekul kuat, gerakan molekul bebas, kemudian bentuk berubah sesuai dengan tempat dan volumenya tetap. Kemudian untuk yang gas, molekul tidak teratur dan sangat renggang. Gaya ikat antar molekul sangat lemah. Gerakan molekul sangat bebas, bentuk dan volumenya berubah-ubah. Jadi itu adalah ciri-ciri dari zat yang gas. Zat tersebut atau benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud, yaitu misalkan dari cair menjadi padat, dari padat menjadi gas. Jika yang cair menjadi padat, itu disebut dengan membeku. Contohnya air menjadi es. Kemudian jika esnya mencair menjadi air, itu disebut dengan mencair. Kemudian juga benda cair bisa berubah menjadi gas, yaitu air yang cair bisa berubah menjadi uap air. Nah, hal ini mengalami penguapan. Jadi dari cair berubah menjadi gas disebut dengan menguap. Kemudian benda gas berubah menjadi cair itu disebut dengan mengembun. Nah, begitu pula benda padat berubah menjadi gas itu disebut dengan menyublim. Contohnya kapur barus yang lama-lama akan menghilang. Kemudian dari gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Nah, demikian contoh-contohnya. Di sini ada es yang mencair, kemudian juga ada kapur barus yang menguap gitu menjadi gas, kapur barusnya menyublim menjadi gas seperti itu. Kemudian kalau kita
Telah lagi, materi mempunyai sifat yaitu ada dua, sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif terdiri dari massa dan volume. Sedangkan sifat intensif yaitu berupa sifat fisika dan sifat kimia. Oke, kita pelajari sekarang apa itu sifat ekstensif, yaitu sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya, massa. Jika massa tersebut diukur melalui ukuran zat, maka kita akan mendapatkan massa zat. Kemudian volume. Volume jika kita ukur, kemudian melalui ukuran zat atau ukurannya, kemudian akan kita peroleh volume suatu zat. Itu adalah sifat ekstensif. Bagaimana dengan sifat intensif? Sifat yang tidak tergantung atau tidak bergantung pada jumlah ataupun ukuran zat, yaitu ada dua, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika misalkan baunya dari zat itu, warnanya apa, rasanya bagaimana, kekentalan, kemudian titik beku, titik didih, titik leleh, kemudian elastisitasnya, berat jenisnya, kemagnetannya, kerapatannya, kelistrikannya, dia bisa menghantarkan listrik atau tidak. Kemudian kelarutannya, itu adalah sifat fisika. Sedangkan sifat kimianya yang berhubungan dengan kestabilannya, kemudian daya ionisasi, dia bisa mengionisasi atau tidak, kemudian kebakaran, dia mudah menimbulkan kebakaran atau ledakan, kemudian kereaktifannya, dia reaktifkah jika nanti bereaksi, kemudian dia mengalami perkaratan atau tidak. Itu adalah sifat dari sifat kimia dari suatu materi. Sekarang perubahan materi. Tadi kan ada materi, sekarang ada perubahan materi. Perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika, perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya sifat fisika saja yang berubah. Sedangkan perubahan kimia, perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Jadi, bagaimana ciri-ciri perubahan fisika? Perubahan fisika itu hanya terjadi jika ada perubahan bentuk dan ukuran. Misalkan seperti kayu dijadikan kursi, itu hanya berubah bentuk saja. Artinya kursi itu dari kayu. Kemudian ada perubahan wujud. Perubahan wujud tadi itu ada 6, yang dari padat, cair, dan gas. Yang Ibu ambil di sini contohnya adalah perubahan air menjadi es batu. Jadi wujud cair berubah menjadi gas yang mengalami proses membeku. Kemudian perubahan karena pelarutan. Misalkan kita mencampur air dengan gula akan menjadikan air sirup. Itu hanya berupa perubahan fisika saja. Kemudian perubahan karena pengeringan, yaitu jika kita menjemur baju, maka airnya akan menguap sehingga bajunya kering dengan bantuan sinar matahari. Itu adalah perubahan fisika. Kemudian selanjutnya adalah ciri perubahan kimia. Perubahan kimia selalu terjadi dari hasil reaksi kimia yang ditandai dengan terbentuknya gas atau gelembung. Kemudian terbentuknya endapan, kemudian perubahan warna, dan perubahan suhu pada perubahan kimia. Nah, itulah adalah ciri-ciri dari perubahan kimia. Dan kapan perubahan kimia itu terjadi? Biasanya terjadi pada proses pembakaran. Misalkan kalian meledakkan petasan, kembang api, itu terjadi perubahan kimia. Kemudian ada proses peragian, yaitu pembuatan tempe. Itu adalah juga perubahan kimia. Kemudian ada proses perusakan, yaitu perkaratan, hingga besi menjadi berkarat. Dan yang selanjutnya adalah dari proses makhluk hidup. Ada pada proses makhluk hidup. Jadi ada pada proses pencernaan, ada proses pernafasan juga, ada di proses fotosintesis. Jadi itu yang terjadi pada beberapa perubahan kimia. Demikian ciri-ciri dari perubahan kimia dan perubahan fisika. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.